Di konten Sila kali ini kita akan ngomongin soal PPN 12%, sebuah keputusan yang udah pasti akan dijalankan per 1 Januari 2025. Tapi kita akan bahas soal kenapa itu terjadi, kenapa harus naik maksudnya, terus apa dampaknya untuk kita, terus kira-kira untuk apa, atau kenapa keputusan itu dilakukan, dan seterusnya. Um, karena tantangan terkait kenaikan pajak PPN 12%, pajak pertambahan nilai 12% tersebut, itu lagi marak sekali. Jadi mari kita bahas. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. First, believe in God. Kalau emang lu bener mendambakan duduk dialog sama Nah, sebelum gue mulai, gue mau mengingatkan, dan ini akan sangat-sangat ironis. Tapi Mensreya akan kembali menjual tiketnya 10 Januari 2025. 9 hari setelah kenaikan PPN 12%. Gue tahu ini terkesan insensitif, dan mungkin memang insensitif, I just have to say it. Gue akan promosi, karena kemarin-kemarin ada yang nanya, tiket habis ya, tiket habis ya, tiket habis ya. Tiket nggak habis, yang habis itu tiket yang dijatahin untuk periode sebelumnya. 10 Januari 2025, semua kota akan kembali menjual tiket. Informasi di mensreya.id, tentu lu nggak harus beli tiket, atau lu bisa beli tiket streaming aja. Tiket streaming akan, karena yang di streamingin yang di Jakarta ya, yang di Indonesia Arena, lu akan bisa beli tiket streamingnya ketika penjualan tiket Jakarta masuk ke periode normal. Dan itu kurang lebihnya Mei, Juni, apa Juli gitu, gue lupa. Nggak mungkin Juli sih, mungkin Mei atau Juni, sekitar segitu. Tapi sekali lagi, ini hanyalah komedi, nggak terlalu penting. Utamakan yang lain-lain dulu. Kalau rada lega, nyari hiburan, baru beli tiket Mensreya. Oke, kita masuk. PPN 12%, pajak pertambahan nilai 12%. Ini lagi ditentang sama banyak orang, dibahas oleh banyak media, di sosmed juga dibahas. Cuman karena gue tahu penonton gue seperti apa, dan terlebih kalau misalkan para member Anda mengizinkan ini untuk rilis kepada halayak umum, kita juga ada bayangin kan masyarakat umum pemahamannya seperti apa, bukan cuma tentang politik, tapi tentang ekonomi, terutama tentang pajak. Jadi gue akan minta izin untuk ngomong agak dasar banget, jangan ngomel, jangan merasa ngapain sih bahas-bahas kayak gini lu, menganggap remeh gue ya, anjay. Kan penonton suka gitu, menganggap remeh kuota saya gitu. Ini biar gampang dipahaminya aja. Pajak. Pajak adalah cara pemerintah untuk memastikan yang punya duit membantu yang nggak punya duit, satu. Dan memastikan, terutama kalau dalam konteks Indonesia ya, memastikan sila kelima terwujud. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu berarti untuk setiap individu di Indonesia, kebutuhan sosialnya sebagai manusia yang berjejaring, yang hidup di bermasyarakat seperti ini, kebutuhannya itu tercapaikan. Pendidikan dapat, kesehatan, akses kesehatan dapat, akses untuk berpergian gitu, transportasi, jalan, bensin, akses terhadap hiburan, akses terhadap taman, pokoknya nggak ada yang lebih punya akses daripada yang lain. Makanya disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, gimana caranya memastikan semua rakyat dapat itu ketika ada yang punya duit untuk dapetin itu sendiri dan ada yang nggak bisa dapetin itu sendiri karena nggak punya duitnya? Maka caranya adalah dengan menarik pajak dari rakyat, sehingga pemerintah menggunakan uang pajak itu untuk memastikan keadilan sosial itu terlaksana. Jadi kayak oke lah yang punya duit bisa punya mobil atau punya motor, tapi yang lain kan punya hak untuk bepergian, untuk memindahkan dirinya dari satu titik ke titik lain untuk urusan produktivitas, kerja, sekolah atau apapun. Nah, pajak harusnya dipakai untuk ngebangun hal seperti itu, infrastruktur seperti itu. Dan ini berlaku di segala macam aspek, bukan cuma soal gua pengen punya fasilitas sosial berupa transportasi. Ini bisa ngomongin banyak hal soal makan, kesehatan dan segala macamnya. Dan dari
pemerintah narik pajak itu. Apa aja yang dipajakin? Apa aja yang ada duitnya? Salah satunya adalah beberapa di antaranya ada pajak penghasilan, ada yang saat ini lagi kita bahasnya adalah pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai itu ada lagi pajak barang mewah, itu beda lagi. Tapi pajak hiburan. Tapi ini apapun yang ada transaksinya, itu pemerintah ikut mengutip gitu. Ini kan ada transaksi, gue minta 2% dari transaksi tersebut ya. Karena duitnya mau gue pakai, mau gue kumpulin untuk kebutuhan rakyat. Gitu katanya. Nah jadi secara gagasan itu bahwa pada akhirnya ada penipuan. Maksudnya ada oknum di Dirjen Pajak, duitnya yang dikorup, pemerintah tidak optimal dalam melakukan apa yang dia lakukan. Itu isu yang berbeda untuk diperbaiki. Tapi pada dasarnya secara sistem emang pajaklah cara yang digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah di negara lain untuk memastikan ada keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah tentu ada cara-cara lain untuk pendistribusian kekayaan tersebut. Yang Muslim percaya dengan zakat, cuman kan negara kan tidak hanya untuk satu agama dan bahkan negara tidak ada. Jadi karena kita bukan negara Islam, negaranya tidak beragama gitu. Kita negara demokrasi yang berarti solusinya harus solusi yang lintas agama dan pajaklah solusi lintas agama tersebut. Makanya gue tahu banyak orang kesal bayar pajak, gue tahu banyak orang nggak rela bayar pajak, tapi jangan kemudian jadi nggak bayar pajak, gitu kan lebihnya. Ini adalah diskusi yang panjang sekali internal di Comika juga karena gue masih berusaha untuk menjelaskan soal pajak penghasilan yang mana kalau menurut gua, terlepas dari lu nggak percaya sama presidennya, atau lu nggak percaya dengan menteri keuangannya, atau lu nggak percaya dengan orang-orang di dalam Kementerian Keuangan atau Dirjen Pajak, terlepas dari itu, ini tuh sesuatu yang tidak bisa kita lawan. Karena A, kalau kita lawan, kita melanggar hukum, dan B, kita tahu sebenarnya secara konsep itu baik. Dan tentu ada banyak kesalahan dalam penyelenggaraan, tapi agak tidak mungkin untuk berharap Republik Indonesia ini langsung ideal dalam waktu cepat. Dan ketika gue bilang dalam waktu cepat, kita kan baru mereka 79 tahun. Indonesia tuh atau orang Indonesia sering banget ngebandingin sama negara lain. Nah, kalau misalnya kayak negara Belanda pajaknya tinggi, tapi fasilitasnya oke, ya gue setuju. Cuman kan, lah yang jajah kita aja Belanda, mereka mah jelas jauh lebih maju. Mereka ini salah satu kutipan favorit gue. Mereka 1776. Kita jadi negara aja belum. Jadi memang butuh waktu untuk bisa benar gitu. Tapi secara gagasan emang harusnya kita bayar pajak, terutama kalau misalnya kita peduli sama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kesampingan itu, sekarang ada urusan pajak pertambahan nilai yang naik dari 11 ke 12%. Yang sekilas kayak kecil ya. Kan cuma 1%, tapi sebenarnya enggak. Ada orang yang lebih mumpuni untuk menceritakan. Nanti lo akan lihat bahwa dalam perhitungan itu sebenarnya enggak 1%, jatuhnya tuh hampir 9% atau 9%. Tapi gue nggak ngerti itu sebenarnya, jadi gue nggak mau ngomongin itu. Tapi kalau dibilang enggak sesederhana itu, gue rada ngerti karena kalau misalkan kita ngomongin pakaian ini salah satu objek yang kena PPN, sehingga pakaian naik jadi 12%. Sehingga bajunya, asumsi kita, kalau baju 100.000 naik kan, kita bayarnya jadi 112%. 112.000. Harga baju 100.000, PPN 12%. Jadi kita bayar 112%. Nah terus, yang jadi 112.000, bego gue. Ngantuk gue belum minum kopi, tapi lu ngerti maksud gue. Nah, yang jadi permasalahan adalah PPN juga kena ke semua proses menuju itu baju ada di toko. Kayak transportasi, kena pajak PPN. Bensin kena, mobil kena. Karena barang nggak bisa berangkat aja dari pabrik. Nggak bisa nyampe kan. Ada proses gitu. Nah dalam proses itu semuanya itu kena kenaikan PPN itu. Sehingga dampaknya itu lebih signifikan daripada yang kita sangka. Nah, itulah kenapa kenaikan PPN 12% itu
nggak cuma 12% atau nggak sesekecil yang kita sangka. Yang jadi pertanyaan kemudian adalah, emang apaan aja yang kena PPN? Nah, gua akan disclaimer, gue tidak pada bidangnya. Gue hanya menggunakan video ini untuk ngebuka pintunya aja supaya lu tertarik untuk tahu. Habis itu lu harus dalami lebih dalam sendiri karena gue nggak ahli. Tapi intinya dalam pemahaman gue, yang nggak kena PPN itu biasanya kebutuhan yang terasa lebih primer. Kayak sayur, buah, daging, susu, minyak, bahkan transportasi umum kayak bis dan angkot dan LRT, MRT itu nggak kena. Terus fasilitas kesehatan itu juga nggak kena. Asuransi itu juga nggak kena. Jadi hal-hal yang primer itu nggak kena. Terus apa yang kena? Semuanya yang lain. Handphone kena nih, handphone kena, baju kena, langganan Spotify, langganan Netflix, Disney Plus kena. Banyak banget elemen yang kena dan ini membuat pusing konsumen sebagai yang akan menanggung pajaknya, tapi juga produsen karena mereka ya mesti naikin harga. Naikin harga dikhawatirkan orang jadi pada nggak beli. Nah, jadi masalah karena saat ini semua ekonom dan semua ahli akan mengatakan bahwa daya beli masyarakat Indonesia itu lagi turun. Dibandingin tahun sebelumnya kita lebih turun lagi, ada di 4, sekian persen. Cuman ketika kita lagi punya daya kemampuan untuk beli itu rendah, orang bingung kenapa terus lu naikin pajaknya. Karena domestic consumption atau transaksi yang terjadi di dalam negeri adalah bagian dari yang memperkuat perekonomian kita. Bahkan bagian dari pertumbuhan ekonomi kita. Kalau misalkan masyarakat belanja terus, konsumsi terus, ekonomi akan bertumbuh. Itulah kenapa orang selalu bilang, enaknya zaman Soeharto, nggak usah jauh-jauh Soeharto. Dibandingin zamannya SBY juga Jokowi lebih tinggi. Tapi SBY dibandingin harganya Megawati lebih rendah. Mau sampai, ya memang Soeharto harganya lebih murah, Soekarno juga lebih murah, zaman Batu malah nggak ada duitnya. What are you trying to prove here? Nah, karena pertumbuhan ekonomi sebenarnya datang dengan peningkatan harga karena asumsinya adalah tadinya orang ini ada barang nih, tadinya orang nggak bisa beli, terus orang jadi punya duit untuk beli sehingga semua bisa beli. Ketika barang segitu aja dibeli sama banyak orang, ya mau nggak mau kan harga naik karena harganya tadinya segini, karena tadinya nggak semuanya bisa beli, barang tersedia terus. Tiba-tiba semua orang bisa beli, ada duit nih. Ini ambil contohnya oil boom yang terjadi di Indonesia mungkin tahun 70-an, 80-an. Yang tadinya tuh di Indonesia tuh cuma ada kelas atas sama kelas bawah. Oil boom menghasilkan kelas menengah. Beneran ini. Dan membuat kemampuan berbelanja jadi meningkat. Dan tadinya barang segini yang bisa beli cuma beberapa orang, ketika banyak orang bisa beli, ya kan barang jadi habis. Nah, terus ketika barang habis, ya mau nggak mau harga mesti dinaikin. Karena karena gue sebagai yang produksi, gue cuma bisa produksi segini-segini aja. Kalau habis-habis mulu, capek juga gue nih. Akhirnya dinaikin harganya. Tadinya pada nggak bisa beli, mungkin nggak semuanya. Terus lama-lama perekonomian baik lagi, karena nggak tahu kebijakan perekonomian dari pemerintah, tiba-tiba hampir semua orang bisa belanja. Akhirnya naik lagi begitu terus. Dan itulah kenapa harga naik terus. Tapi ketika kita berbelanja, ketika kita bertransaksi, duit kita tuh muter. Duit yang kita pakai itu bukan cuma untuk kita beli baju. Yang punya baju atau yang bikin baju terima duit itu bayar ke karyawannya. Karyawannya yang terima itu jadi bisa belanja. Begitu terus, itulah kenapa domestic consumption atau pembelanjaan domestik di dalam Indonesia itu penting karena itu memperkuat perekonomian. Nah, sekarang kita lagi nggak bisa belanja, dinaikin pula harganya via PPN. Sehingga orang pada kesel. Nah, orang tambah kesel ketika mereka tahu bahwa dalam prolegnas atau daftar undang-undang yang mau didahulukan, yang diprioritaskan, itu ada tax amnesty kepada para pengusaha yang oleh banyak orang dianggap
Ya kan pengusaha kaya-kaya, walaupun tidak ya. Saya pengusaha, saya tidak kaya. Dan kalau Anda tidak percaya sama saya, Anda lihat rekening saya, mungkin Anda kaget. Wow, kayak saya. Cuman intinya adalah ada tax amnesty. Nah, jadi orang pada marah. Lah kok gimana sih orang kaya nggak boleh bayar pajak, gue malah disuruh bayar pajak gitu. Tapi gue ngerti kekesalannya dan mungkin kekesalannya dapat dibenarkan. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga mesti ingat bahwa argumennya pemerintah adalah ketika pengusaha-pengusaha ini dimaafkan pajaknya, beban si perusahaan jadi terangkat sehingga dia bisa hidup lebih panjang. Yang jadi permasalahan adalah banyak banget perusahaan-perusahaan ini yang nggak mampu bayar pajak. Antara emang salah dalam perhitungan atau artinya salahnya salah di pihak perusahaan ya. Atau emang ada faktor-faktor lain yang membuat dia kewalahan lah dalam membayar pajak. Intinya nggak bisa bayar pajak lah. Mungkin ada perubahan dalam undang-undang dan segala macam. Artinya di luar kuasa dia. Tapi bagaimanapun, kalau perusahaan-perusahaan ini kemudian nggak berhasil bayar pajak, perusahaan-perusahaan ini bangkrut dan tutup. Ketika perusahaan-perusahaan ini tutup, yang jadi masalah adalah orang-orang yang kerja di situ jadi pengangguran. Ketika pengangguran naik, masalah kemudian. Jadi niatnya pemerintah dengan tax amnesty itu dengan mengurangi pajak, mereka yang berniat untuk menyelamatkan roda perekonomian dari aspek produksinya. Jadi yang produksi bisa jalan terus, orang bisa kerja terus. Sehingga kayaknya nggak bijak kalau dinilai sebagai orang kaya nggak bayar pajak, orang Indonesia orang miskin bayar pajak. Tapi tentu sekali lagi gue tidak expertnya, gue cuman pandangan gue aja, gue bisa aja salah. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kenapa naik 12% dan kenapa kayak buru-buru banget mesti dilakuin sekarang, kenapa nggak bisa nunggu sampai kita oke dulu aja kemampuan spendingnya gitu. Jawabannya adalah karena pemerintah lagi butuh duit lebih dari biasanya. Kalau lu perhatiin, ini kan Bu Sri Mulyani itu mengeluarkan peraturan yang merupakan turunan dari undang-undang yang udah diketok tahun 2021. 2021 itu periode Pak Jokowi. Jadi ini adalah keputusan dari pemerintahan Pak Jokowi dan jangan salah, DPR. Semua undang-undang yang ketok palu itu adalah kesepakatan pemerintah dan rakyat lewat DPR. Karena tidak ada, jadi nggak mungkin, wah kita mesti kata DPR nih, wah lu protes ke pemerintah tuh itu usulan undang-undang dari pemerintah. Nggak bisa kayak gitu. Karena untuk sebuah undang-undang bisa dilaksanakan harus disetujui sama DPR. Itulah kenapa lu sering ngelihat DPR meeting sama pemerintah. Kadang Komisi 3 Hukum meeting sama Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkeu gitu ya. Kementerian Keuangan tuh ketemu sama Komisi 7 kali ya, gue lupa. Tapi karena semua undang-undang yang diketok palu itu adalah kesepakatan pemerintah dan DPR. Nah, berarti ini adalah kemauannya rakyat dan pemerintah sebelumnya. Gue bilang rakyat karena gue tahu lu bilang, nggak bisa dibilang suara rakyat dong, itu kan DPR. Tapi kan DPR ada yang milih. Lu sih waktu nyoblos nggak peduli siapa yang lu coblos. Siapa yang lu coblos? DPR. Nggak inget, nggak tahu, main coblos. Nah, ya udah. Kalau kita sama-sama secara kolektif belajar untuk benar-benar mengenali siapa yang kita coblos, benar-benar menitipkan keinginan kita lewat dia, kita bisa nagih gitu, bisa mempertanyakan. Nah sekarang lu kan nggak tahu siapa yang lu coblos. Ya udah, jadi kayak gitu. Ujung-ujungnya keputusan diambil tidak sesuai dengan kemauan lu. Ya gimana? Lu aja nggak tahu siapa yang mau lu pilih untuk duduk di situ. Ya udah, jalan-jalan sendiri aja. Nah, kita kemudian bertanya-tanya, emang pemerintah butuh duit buat apa? Nah, kalau diingat-ingat bahwa Pak Jokowi yang eranya Pak Jokowi atau rezimnya Pak Jokowi yang menghasilkan ini, ya kita bisa asumsikan apalagi proyek gedenya Pak Jokowi kalau bukan IKN. Karena seperti kita tahu, investor pada belum masuk ke IKN. Janjinya kan nggak pakai APBN, tapi nggak ada yang masuk. Tapi udah mulai kerja. Ada yang nggak digaji, berapa bulan akhirnya mundur di IKN. Beritanya ada. Nah, jadi
besar kemungkinan pemerintah butuh pemasukan lebih banyak dan yang jadi korbannya adalah kita yang mesti kena. Nah, tapi kalau kita pikir lebih panjang lagi, gue bisa asumsikan kenaikan PPN 12% itu disetujui oleh pemerintah Pak Prabowo. Kenapa? Karena Pak Prabowo juga butuh duit. Kan targetnya kan PPN kita tuh ditargetkan naik 70 sampai 80 triliun dari kenaikan 12% ini. Sehingga jadi sekitar 750 triliun gitu. Atau dari 750 triliun nambah 70-80 triliun. Itu dari PPN doang. Duitnya masuk ke negara untuk diolah gitu kan. Nah, kita bisa asumsikan Pak Prabowo juga pasti butuh duit. Kenapa? Karena Pak Prabowo juga pemerintahannya butuh duit lebih banyak dari biasanya. Satu, dari kabinet yang lebih besar. Udah pasti itu. Lu bikin kementerian yang lebih banyak, ya udah pasti kantornya aja lebih banyak, stafnya lebih banyak. Udah pasti itu. Habis itu ada lagi jabatan-jabatan lain yang tadinya belum ada gitu, seperti utusan khusus presiden, karena dapat anggaran juga itu. Dan karena utusan khusus tuh beda lagi levelnya sama staf khusus. Tapi ini pembahasan panjang lagi. Tapi intinya kabinetnya membesar sehingga kan butuh duit lebih banyak. Tapi bukan cuma itu, si program makan bergizi gratis itu juga datang dengan anggaran. Dan itu bukan program yang jelek, hanya saja itu juga bukan program yang murah. Jadi kita tahu kenapa ini bakal jadi alasan kenapa mereka butuh duit. Nah terus kita bertanya-tanya, gue setuju kayak dengan ini? Kalau gue pribadi gue sih setuju kalau misalkan mau ngejalanin program makan bergizi gratis. Hanya saja yang jadi keresahan gue tuh IKN, gue setuju perpindahannya ya. Tapi kita kan mesti ngomongin kapan. Masa baru keluar dari pandemi langsung ngeluarin project gede gitu. Emang kita udah recover secara perekonomian kan gitu. Tapi juga mau ngomongin soal apakah tidak ada solusi lain untuk mencapai duit yang dibutuhkan. Apakah harus naikin PPN 12%? Karena sekarang gini, kita mah udah nggak, kemampuan kita untuk berbelanja lagi turun. Terus kita dipajakin, jadi makin turun. Akhirnya apa? Akhirnya susah untuk belanja. Ujung-ujungnya apa? Ujungnya paket-paket seperti bansos. Ya ada paket-paket bansos, ada paket-paket yang ngasih bantuan sosial dalam bentuk cash gitu ya. Akhirnya itu yang turun. Terus lah bedanya apa gitu? Sekarang buat apa coba kita naikin PPN 12%? Kalau ujung-ujungnya kita masih harus ngeluarin duit lagi. Ya memang dapat duit masuk, tapi ngeluarin duit lagi untuk bansos. Buat apa gitu? Plus-plus gitu. Jadi apakah ini solusi yang baik? Nggak tahu. Kecuali kebutuhan akan bansos memang didesain untuk kebutuhan politis. Nah, disinilah gue mau ngajak diskusi soal alasan dibalik pengambilan keputusan. Orang-orang sekarang ngomong di Twitter, ngomong di TV dan segala macam, seakan-akan Sri Mulyani dan Kementerian Keuangan bego. Gimana sih? Masa nggak tahu? Gue aja ngerti gitu kan? Masa nggak kepikiran? Gue aja kepikiran. Nah, Bu Sri Mulyani tentu punya banyak pertimbangan dari sisi ekonomis. Tapi ingat obrolan kita dengan Profesor Renal Kasali. Kan ada faktor non-ekonomis dalam pertumbuhan ekonomi. Dan faktor non-ekonomis yang dimaksud adalah faktor politis. Dan itulah yang mungkin menjadi alasan kenapa keputusan ini diambil. Karena ini udah disepakati, udah pasti akan jalan. Jadi gue sejujurnya juga bingung apa yang kita bisa lakukan. Membatalkan undang-undang? Tahu juga. Kalau dilihat nggak terlalu banyak ekonom juga berbicara soal ini. Jadi gue lagi masih berhati-hati juga. Cuman video ini bukan diniatkan untuk mengkritik, bukan diniatkan untuk menjatuhkan, bukan diniatkan untuk bahkan membuat lu jadi mengerti.
video ini diniatkan untuk membuka pintunya. Karena gue, cuman itu level yang gue bisa. Sisanya lu mesti pelajarin sendiri. Dan mungkin ada yang ngerti, ada yang lebih ngerti di sini dan bisa ngebantah omongan gue, silakan di kolom komentar. Cuman ya semuanya akan kena dampak dari kenaikan PPN 12%. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Itu aja dari gue, makasih banyak. Kita ketemu di episode berikutnya. Seperti biasa, para member, kalau misalkan menurut lo ini layak untuk dirilis kepada halayak umum, silakan bilang aja rilis, umum. Nanti gue rilis. Makasih banyak. Thank you. Bye.